Kita sekarang akan membahas atau mencermati tentang mata kuliah demokrasi dan hak asasi manusia ya. Nah, oleh sebab itu di dalam konteks ini kita udah komitmen, kita kuliah mulai jam 8 lewat sampai jam 10 kurang 10 menit ya, karena saya harus mempersiapkan jam 10-nya kuliah di Bandung. Baik, kalau begitu kita mulai saja. Pertama, kita akan membahas dulu tentang apa itu demokrasi dan hak asasi manusia. Ya, demokrasi dan hak asasi manusia itu ya kita bahas di dalam perkuliahan perdana, program magister, program studi ilmu hukum pada Universitas Internasional Batam pada 26 September tahun 2020. Saya melihat bahwa di dalam perkuliahan pada hari ini kita berbagi tentang sesi-sesi. Yang pertama atau sesi pertama adalah tentang demokrasi. Yang pertama bahwa demokrasi kita akan membahas sejarah dan konsep demokrasi. Dan yang kedua kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sedangkan sesi kedua kita akan mempelajari atau membahas tentang hak asasi manusia secara internasional. Di situ terdapat juga ada konsep hak asasi manusia. Sedangkan kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia internasional. Sesi ketiga, kita akan membahas tentang hak asasi manusia di Indonesia atau HAM di Indonesia, ya, yang terdiri atas pertama konsep HAM atau Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua pelanggaran HAM, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Dan yang ketiga tentang RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Nah, sedangkan adalah studi kasus pelanggaran HAM yang bisa dilakukan dengan diskusi grup presentasi. Ya, itu sementara catatan dari demokrasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sesi 1 demokrasi, yaitu sejarah dan konsep demokrasi. Secara historis, ya, demokrasi adalah persoalan klasik yang lahir dari pemikiran mengenai hubungan antara negara dan hukum yang dimulai pada zaman Yunani kuno dan Yunani purba. Nah, pada zaman Yunani purba adalah era yang dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu di suatu pulau namanya Pulau Kreta. Bukan kereta ya, Kreta, nggak pakai E. Jadi tulisnya Kreta di Pulau Kreta. Dan berakhir pada tahun 395 setelah daerah Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Bizantium.
Ketika itu, dalam kehidupan ketatanegaraan yang disebut sebagai negara kota atau biasa dengan istilah state, ya city state, ya city state atau negara kota, dipraktikkan sistem demokrasi secara langsung. Nah, walaupun gagasan tentang demokrasi seperti itu telah disebutkan di atas sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Namun pada masa kekuasaan Romawi yang dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan yang berlangsung sejak tahun 600 sampai dengan tahun 1400 Masehi. Nah, demokrasi dikatakan lenyap dari dunia barat. Nah, prinsip demokrasi baru muncul kembali di Eropa Barat karena didorong oleh dua kejadian besar, yaitu Renaissance dan Reformasi. Jadi saudara-saudara mesti memahami bahwa kata-kata demokrasi itu atau reformasi itu bukan sekarang di zaman tahun 1998 di Indonesia. Sejak zaman dulu juga sudah ada istilah Renaissance dan Reformasi. Menurut pakar hukum ketatanegaraan yang sekarang menjadi Menko Polhukam, ya, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa Renaissance atau nulisnya Renaissance, ya S-nya 2, Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat sastra dan budaya Yunani kuno. Ya. Sedangkan reformasi adalah pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja Katolik yang kemudian berkembang menjadi ajas-ajas atau asas-asas Protestanisme. Berbeda dengan Profesor Mahfud, Mayor Jenderal Subroto Brotodirjo, dulu mantan Rektor UNLA dan sebelumnya adalah Gubernur PTIK, menyatakan bahwa Renaissance diterjemahkan sebagai zaman kelahiran kembali atau zaman pembaruan yang dimulai pada abad pertengahan di suatu kota yang bernama Florence, Italia, yang ditandai dengan lahirnya alam pikiran dan gerakan baru yang ingin membebaskan manusia dari segala bentuk tekanan di era sebelumnya. Pada zaman ini terjadi berbagai pembaharuan di segala bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang filsafat, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang politik, ya, dalam bidang politik dan pemerintahan, agama, serta kesenian. Nah, di dalam pemerintahan timbul pendapat bahwa pemerintahan yang baik itu, ya, harus terdiri atas 5 bagian, yaitu defensi. Defensi itu artinya pertahanan negara. Yang kedua, diplomasi atau hubungan dengan luar negeri atau dengan negara lain. Yang ketiga, finansi atau keuangan. Yang keempat, justisi, yaitu kehakiman, dan polisi atau keamanan dalam negeri. Nah, harmonisasi kelima bagian ini pada akhirnya diharapkan akan dapat menciptakan sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia di negara di dunia pada umumnya, khususnya di Indonesia. Ya. Nah, sekarang batasan dan pengertian serta uraian tentang demokrasi. Secara etimologis, ya, istilah demokrasi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, ya,
dari bahasa Yunani. Yaitu demos yang berarti rakyat, ya, dan kratein atau kratien atau kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Oleh sebab itu, ya, ketika diterjemahkan secara sederhana, istilah demokrasi merupakan konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rejim totaliter dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri sendiri. Nah, ketika Presiden Amerika Serikat meresmikan Makam Nasional Gettysburg atau Gettysburg, yaitu Presiden Abraham Lincoln, pada peresmian Makam Nasional Gettysburg di tahun 1863 mengemukakan arti demokrasi. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From people, by people, for people. Itulah demokrasi yang diartikan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut beliau, ya, bahwa pemerintahan dari rakyat, government of the people, oleh rakyat, government by the people, dan untuk rakyat, government for the people. Di dalam konteks definisi tersebut, pencetus pertama demokrasi di negara barat ini telah menjabarkan unsur hakiki dari pemerintahan yang demokratis dan dapat diterapkan bagi semua bangsa yang mengharapkan kehidupan demokratis. Namun demikian, secara sosiologis, demokrasi dapat juga dimaknai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia secara sama, ya, menghargai kebebasan dan mendukung toleransi khususnya terhadap pandangan-pandangan minoritas. Disitulah demokrasi harus berperan. Kalau kita lihat berdasarkan modelnya, ya, demokrasi itu berdasarkan modelnya, demokrasi itu, ya, terdiri atas dua kelompok. Yang pertama demokrasi langsung atau direct democracy, ya, dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan atau indirect demokrasi or representative demokrasi, ya. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemerintahan ketika hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Ya. Yang kedua, demokrasi tidak langsung adalah suatu bentuk pemerintahan ketika hak untuk membuat keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pertanyaannya, demokrasi mana yang berlaku di negara kita, Indonesia?
Kedua-duanya, jawabannya, kedua-duanya pernah berlangsung. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi perwakilan, lama dilaksanakan di Indonesia. Dan sejak reformasi, kita melaksanakan demokrasi langsung, yaitu pemilihan secara langsung yang kita tahu apa akibat plus minusnya dari pelaksanaan demokrasi tersebut. Nah, adapun di samping berdasarkan demokrasi tersebut, ya, demokrasi mempunyai juga konsep-konsep yang dapat diuraikan menjadi 4. Yang pertama adalah negara hukum. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas dan minoritas. Sedangkan yang keempat di dalam demokrasi adalah adanya pembatasan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Kenapa harus dibatasi? Ya, yang pertama dulu, negara hukum. Kecenderungan bahwa setiap negara yang berdemokrasi, ya, pasti mempunyai konsep-konsep negara hukum. Karena di dalam negara hukum, idealnya segala tindak tanduk baik pemerintah maupun rakyatnya harus berdasarkan negara, berdasarkan hukum yang menjadi panglimanya. Oleh sebab itu di dalam penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak semata, tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau semata. Yang kedua, di dalam demokrasi itu terdapat ya konsep kedaulatan rakyat. Sudah tentu karena kedaulatan rakyat, jadi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ya. Yang ketiga bahwa kekuasaan mayoritas dan minoritas. Sudah tentu para pemenang-pemenang pelaksanaan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum itu diukur dengan mayoritas atau banyaknya suara yang melebihi suara lawan atau kawan bersaingnya di dalam pemilu, disebut minoritas. Tapi di dalam konteks ini biasanya kelompok mayoritas yang memenangkan tidak terlalu jauh posisinya dengan kaum minoritas. Nah, tapi di dalam konteks berbangsa dan negara di Indonesia, istilah mayoritas dan minoritas itu kadang-kadang dikonotasikan kurang baik. Misalnya golongan minoritas adalah golongan orang-orang yang dikatakan sebagai bukan penduduk asli atau warga negara sejak lahir turun-temurun, tapi termasuk golongan-golongan yang katakanlah kalau dulu disebut pribumi dan non pribumi, dan sekarang itu tidak boleh lagi dilakukan. Yang ketiga, yang keempat adalah pembatasan kekuasaan eksekutif. Nah, kenapa kekuasaan eksekutif harus dibatasi? Karena kekuasaan pemerintah itu sangat luas, mencakup segala seluruhan yang beraspek kekuatan atau kekuasaan di dalam negara. Oleh sebab itu harus dibatasi, karena seperti katakan kemarin, menurut negarawan Inggris yang bernama Lord Acton mengatakan power tend corrupts, bahwa kekuasaan itu cenderung bersalah guna. Artinya di situ akan muncul bibit-bibit korupsi, bibit-bibit penyalahgunaan kekuasaan ketika lembaga itu tidak diawasi. Nah, di samping konsep-konsep kunci di atas, demokrasi juga mempunyai nilai-nilai fundamental sebagai berikut. Yang pertama, terdapat di dalam demokrasi menghargai hak-hak asasi.
sudah tentu termasuk hak-hak asasi manusia. Yang kedua ada kebebasan asasi. Nah, ini perlu dipahami oleh semua bahwa hak asasi manusia di kita itu adalah tidak hanya menyangkut hak asasi, tetapi juga menyangkut kewajiban asasi. Artinya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Ketika pada tahun 2015 saya ditugasi pidato masalah hak asasi manusia di Beijing, China, saya kemukakan dan mereka terkejut bahwa di Indonesia itu tidak hanya yang diagung-agungkan hak asasi manusia, tetapi juga adalah kewajiban asasi manusia. Artinya apa? Seseorang yang mempunyai hak asasi tidak boleh semena-mena melaksanakan hak asasinya ketika dia melakukan tidak melaksanakan hak asasi orang lain. Oleh sebab itu di Indonesia ada hak asasi dan kewajiban asasi. Nah, yang kedua, nilai-nilai fundamental tadi atau konsep-konsep di atas ya yang berisi nilai-nilai fundamental. Pertama hak asasi manusia, yang kedua adalah kebebasan asasi. Kebebasan asasi itu artinya kebebasan melaksanakan haknya tanpa harus bertentangan dengan kebebasan atau hak asasi orang lain. Katakanlah ada orang yang sedang merokok di bis atau di kelas begitu, ada yang menegur. Dia bilang katanya, "Tolong dong jangan merokok." Nah, dia menjawabnya, "Ini kan hak asasi saya." Nah, itu keliru. Harusnya dia juga menghargai hak asasi orang lain, yaitu dengan arti bahwa dia juga harus di samping hak asasi juga mempunyai hak-hak untuk menghargai hak asasi orang lain, ya. Jadi di samping ada hak asasi, kita juga ada kewajiban asasi terhadap orang lain. Di samping itu juga kebebasan asasi tidak boleh disalahgunakan dengan semena-mena. Yang ketiga, nilai-nilai fundamental di dalam demokrasi sudah tentu ada hal-hal yang disebut sebagai istilah keadilan. Nah, keadilan itu apa? Menurut Aristoteles, keadilan itu sumun ius summa, ya, sumun ius, ya. Jadi memberikan keadilan kepada seseorang sesuai haknya, ya. Apalagi Aristoteles memberikan contoh yang secara umum dinyatakan bahwa keadilan itu dapat terdiri atas dua. Yang pertama keadilan distributif dan yang kedua keadilan komutatif. Dan yang paling utama di dalam demokrasi terdapat adanya equal atau persamaan, ya. Tidak bisa di dalam demokrasi adanya ras, diskriminasi minoritas dan mayoritas, tidak ada. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, terutama di muka hukum dan pemerintahan. Itu secara teoritis demokrasi. Tapi dalam pelaksanaannya wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang dengan berkedok demokrasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Selanjutnya di dalam konsep nilai-nilai fundamental tadi yang keempat, sekarang yang kelima adalah adanya keterbukaan. Di dalam sistem demokrasi sudah tentu segala sesuatu yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahan harus terdapat keterbukaan. Misalnya di dalam pembukaan suara dalam pemilihan presiden atau anggota legislatif itu harus terbuka, diumumkan secara terbuka. Walaupun mungkin saja di dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak fair atau tidak jujur, misalnya. Kita tahu sendiri, tidak bisa menutup mata. Di dalam pemilihan ada suara yang
bukan oleh pemilih dan sebagainya. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan demokrasi dengan baik, maka perlu dikemukakan nilai-nilai operasional yang mendasari bekerjanya demokrasi. Yang pertama adalah harus menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Artinya, atau istilahnya, institutionalized peaceful settlement of conflict. Artinya harus menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Tidak boleh dilaksanakan secara a priori memakai sistem hukum jalanan atau street justice, tidak boleh. Kita harus menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Artinya apa? Kalau misalnya persoalan-persoalan ini menyangkut demokrasi yang nuansanya perdata, selesaikan di dalam peradilan perdata, walaupun sudah tentu sebelum mengambil ranah hukum harus dilaksanakan dulu secara musyawarah dan mufakat, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, ya, supaya operasi demokrasi itu baik, maka negara harus menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, atau istilahnya peaceful change in a changing society. Artinya menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan suatu masyarakat sedang berubah. Contoh konkret dari orde di dalam negara kita dulu, dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke reformasi. Nah, itu pada mulanya dilakukan tidak segampang membalikan tangan, tapi karena kita mempunyai dasar musyawarah mufakat, terjadi juga keharmonisan damai di dalam perubahan tersebut. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur atau orderly succession of rule. Ya. Jadi menjalankan penggantian pimpinan secara teratur. Artinya di negara kita juga atau negara lain juga itu diatur di dalam undang-undang dasarnya bahwa pemilihan presiden misalnya dilakukan selama 5 tahun sekali, kalau di negara lain ada yang 4 tahun sekali. Yang dibatasi kekuasaannya setelah 2 kali pemilihan. Nah, sekarang di negara kita ada isu-isu dulu bahwa presiden itu boleh lebih dari 2 kali. Nah, itu sudah keluar lagi dari prinsip-prinsip demokrasi, ya, karena semua level-level yang kocok ulang 5 tahun sekali itu hanya diberi kesempatan untuk berkuasa 1 periode lagi, ya. Yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan seminimum mungkin atau minimum of coercion, ya. Jadi membatasi penggunaan kekerasan seminimum mungkin. Katakanlah kalau terjadi misalnya demonstrasi atau terjadi apapun hal-hal yang tidak disukai lalu melakukan protes oleh masyarakat secara tertib, maka dalam membatasi menghalau para demonstran juga harus tidak boleh menggunakan kekerasan. Kalau ataupun memakai kekerasan seminim pun mungkin. Tidak boleh ada peluru yang meletus ketika ada demokrasi. Ya. Tidak boleh ada misalnya popor senapan menghantam kepala demonstran. Nah, harus dihalau secara persuasif. Sudah dilakukan di Indonesia bahwa ketika ada demonstran dihadapinya bukan oleh tentara barisan yang atau oleh polisi yang berseragam lengkap dan mukanya sangar-sangar, tapi di depannya dipasang polwan-polwan yang cantik. Tapi itu tidak berlangsung lama karena mungkin ya takut juga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terhadap polwan-polwan tersebut, karena di dalam sosiologi, di dalam ilmu sosial itu kalau namanya orang sudah berkerumun, yaitu crowd, itu suka lupa, ya. Katakanlah seperti kita dulu lagi muda lah, laki-laki kalau bergerombol ada lewat cewek itu berani sekali, ya, tanpa pikir apapun bersuit-suit. Tapi ketika cewek lewat 4 orang laki lain sendiri kan, nah ada keberanian
untuk suite-suite tersebut. Itu salah satu contoh sederhana bahwa kekuasaan bergerombol ataupun kumpulan-kumpulan yang crowd itu akan ada kecenderungan dia merasa berkuasa karena banyak teman. Ya, itu juga kalau demonstran misalnya melakukan semacam pancingan-pancingan terhadap alat negara seperti polisi dan tentara, dia biasanya memancing demonstran itu dengan meludahi, dengan melempar botol aqua yang diisi air seni, begitu ya. Nah itu hal-hal yang bisa terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi dalam bentuk demonstrasi. Misalnya kan polisi dan tentara juga manusia, apalagi yang dipasang adalah anak-anak muda yang baru lulus SMA, berapa bulan dia jadi tentara atau jadi polisi, ya sudah tentu bisa terpancing. Di situ akan timbul kekerasan. Satu pihak dia mempunyai kewenangan, dan pihak rakyat juga mempunyai hak untuk melakukan haknya berdemonstrasi. Yang kelima adalah mengakui adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan bersikap tindak, artinya berperilaku, yaitu disebut sebagai social variant habit, yaitu keanekaragaman dalam berpendapat. Itu dijamin undang-undang, karena di dalam undang-undang dasar disebutkan bahwa warga negara mempunyai hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Oleh sebab itu, tentu saja di dalam negara kita yang sudah memberlakukan undang-undang ITE, ya, itu harus hati-hati sekali. Banyak orang yang ditangkap karena iseng, karena tidak tahu, tapi hukum tidak begitu. Tidak bisa seseorang yang melakukan tindak pidana misalnya menyatakan, aduh Pak, saya tidak tahu itu pelanggaran, nggak bisa. Karena di dalam ilmu hukum kita ya berlaku yang namanya azas fiksi. Jadi setiap orang dianggap harus mengetahui undang-undang atau aturan yang sudah diterbitkan oleh negara. Jadi walaupun orang itu tidak tahu, dia harus dianggap tahu ketika undang-undang itu sudah diberlakukan. Oleh sebab itu, azas fikih secara umum, secara luas diartikan sebagai sesuatu yang dianggap benar, kemungkinan menjadi salah, dan sesuatu yang salah kemungkinan bisa dianggap benar. Nah, itu azas fikih. Tapi intinya bahwa setiap orang harus dianggap sudah mengetahui adanya peraturan atau undang-undang atau hukum yang berlaku di suatu negara secara positif, termasuk di negara Indonesia. Yang F adalah, atau yang keberapa, keenam, menjamin tegaknya keadilan atau enforcement justice protection. Jadi adanya enforcement justice protection atau menjamin tegaknya keadilan. Sudah tentu menegakkan keadilan di sini tidak semudah menegakkan benang basah, ya. Jadi harus betul-betul, terutama orang-orang yang mencari keadilan di muara akhirnya di Mahkamah Agung. Selanjutnya, dalam negara yang menerapkan demokrasi biasanya terdapat lembaga-lembaga demokrasi yang meliputi pertama, pemerintahan yang bertanggung jawab. Ya, sudah tentu setiap pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, kalau tidak, wah repot. Ya. Nah sekarang pemerintahan kita harus bertanggung jawab dengan adanya pandemi. Sudah diupayakan segala macamnya. Ada pembagian sembako, ada pembagian segala macam untuk menghindari supaya dengan ada pandemi ini warga negara Indonesia idealnya tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang menjadi bromocorah karena nafkahnya tercerabut karena PHK misalnya. Nah, di samping pemerintahan yang bertanggung jawab yang disebut sebagai lembaga eksekutif, ada juga lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat serta dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan jujur. Ya, itu sudah dilakukan di Indonesia, baik pemilihan presiden sebagai kepala eksekutif dan kepala pemerintahan, juga anggota DPR.
Selanjutnya di dalam negara kita yang berkenaan dengan negara demokrasi, itu ada organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai. Adanya sistem dwi atau multi partai. Nah, di zaman Orde Baru kita mencoba adanya sistem sedikit partai, dwi partai. Karena pada waktu itu yang ada adalah golongan agama, nasionalis, dan Golkar. Golkar yang dulu tidak mau disebut partai, ya, hanya disebut golongan katanya. Ya, partai-partainya yang memposisikan diri, ada yang nasionalis, ada yang agamis. Yang keempat, ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Artinya apa? Adanya suatu kelompok yang menjadi jurnalis pelaksananya, yaitu pers, yang bebas dan bertanggung jawab. Artinya, walaupun dia mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dalam pemberitaan itu mencemarkan nama baik, tidak sesuai, menggoreng-goreng fakta, menjadi berita hoax dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena seperti dikatakan oleh Presiden Republik yang pertama Bung Karno, menyatakan bahwa semua kepala negara ataupun yang berkuasa tidak terlalu takut oleh moncong, senapan, dan pisaunya, ya. Tetapi dia lebih takut oleh tinta, oleh pena dari seorang wartawan. Artinya apa? Kalau perang memakai senjata kan itu tidak mendasar, cuma kalau kena tembak sudah mati. Tapi kalau melalui pena, kalau sekarang ada pena ya, sekarang dengan komputer, dengan QWERTY ya, itu orang bisa jatuh gara-gara itu ya. Jadi oleh sebab itu pers itu yang diperlukan yang bebas tapi bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hal-hal. Tapi dengan adanya sistem saya katakan tadi, adanya undang-undang ITE yang membatasi ruang lingkup hak setiap orang bebas dan harus bertanggung jawab dengan ketat, itu sulit dihindari. Dan yang terakhir adalah adanya sistem peradilan yang bebas dan mandiri. Ya sudah tentu, karena di dalam kode etik dari seorang hakim juga di situ ada 10 azas-azas yang harus dipenuhi, misalnya harus adil, jujur, bebas, dan mandiri. Artinya apa? Putusan peradilan itu tidak boleh dan tidak akan bisa dan tidak harus bisa diintervensi oleh kekuasaan-kekuasaan, termasuk oleh pimpinannya sendiri. Katakanlah, saya sebagai hakim agung tidak bisa diintervensi oleh ketua Mahkamah Agung bahwa harus membebaskan ini, harus menghukum ini, tidak bisa. Karena pertanggungjawaban sebagai hakim itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara, tapi dipertanggungjawabkan kepada lahir batin, kepada yang maha kuasa nanti ketika kita sudah menghadap kepadanya. Ya, jadi siapa tahu nanti kita saya sebagai Hakim Agung dan kawan-kawan tukang mengadili, mungkin nanti diadili yang paling pertama nanti di akhirat. Tapi tidak apa-apa, karena di dalam konteks agama menyatakan bahwa seorang hakim yang hilaf ketika memutus, dia mendapat ganjaran 1. Namun ketika dia memutus perkara dengan adil dan benar, dia akan mendapat fadilah 2. Artinya apa? Menjadi hakim itu tidak gampang. Karena apa? Di samping melalui harus seleksi yang diadakan oleh negara, juga dia harus mempunyai yang sikap yang seperti tadi, mempunyai hal yang bebas dan mandiri, adil, ya, tidak tercela dan sebagainya. Ada 10 azas-azas yang harus dipunyai oleh hakim. Oleh sebab itu, dia diberi peringatan bahwa Anda tidak usah kecil hati. Nah, ini ganjarannya ketika Anda melaksanakan sebagai hak. Namun ada juga warning, ya, ketika dalam sistem peradilan yang bebas dan mandiri itu, hakim itu kakinya di antara dua tempus, 2 lokasi. Yang pertama lokasi neraka, yang satu surga. Oleh sebab itu ternyata ketika hakim tidak melaksanakan secara amanah, yaitu hakim yang ignorance, ya, bodoh, ya, dan tidak melaksanakan hukum secara benar, dia sudah disiapkan tempatnya, yaitu di neraka. Ya, 2 golongan masuk neraka
satu golongan masuk surga. Sudah tentu yang masuk surga adalah hakim yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada dan dia tidak membeda-bedakan siapa yang dia diadili serta dia berlaku secara amanah. Selanjutnya, di dalam mengupayakan terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi atau demokratis konstitusional, ternyata diperlukan beberapa syarat antara lain. Yang pertama, harus adanya perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa dalam konstitusi pemerintahan terdapat jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya ada terhadap hak-hak perseorangan individu. Juga harus menentukan cara prosedural guna memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Contoh konkret misalnya, ya, seseorang yang mempunyai sertifikat hak milik, misalnya, itu hak-haknya harus dijamin ketika negara memerlukan. Contoh konkretnya adalah ketika dia mempunyai sebuah tanah atau bangunan yang terkena atau kegusur tanah, maka dia harus diberi ganti untung, bukan ganti rugi ya, ganti untung supaya orang tersebut bisa lagi mempunyai rumah yang setara dengan yang digusur tadi, ya. Karena apa? Apakah dia berhak mempertahankan? Ya tidak boleh, karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 5 menyebutkan bahwa tanah itu mempunyai hak sosial. Artinya apa? Ketika diperlukan dia harus merelakan, tapi sudah tentu dengan ada penggantian yang menguntungkan. Yang kedua, bahwa harus ada badan-badan kehakiman yang bebas tidak memihak. Artinya independent atau impartial tribunal, ya. Independent and impartial tribunal. Artinya apa? Bahwa dia itu di lembaga kehakiman harus bebas dan tidak memihak. Oleh sebab itu, di dalam konteks peradilan ada istilah atau ada gium yang namanya audio alteram partem. Artinya apa? Bahwa hakim itu ketika mengadili perkara harus mendengar kedua belah pihak. Oleh sebab itu, ketika akan dilaksanakan peradilan harus ada pihak-pihak. Kalau di dalam perdata misalnya ada tergugat dan penggugat. Kalau di dalam pidana ada terdakwa, ya ada pembela atau advokat, ada orang yang mendakwa atau menuntut, yaitu jaksa penuntut. Hakim adalah sebagai juri independen, sebagai wasit yang harus adil terhadap kedua belah pihak. Oleh sebab itu disebutkan bahwa hakim itu tidak boleh memihak. Dalam arti kata memihak sih boleh, ke siapa? Kepada kebenaran dan keadilan. Dalam arti kata dia tidak boleh memihak kepada pihak yang berperkara, ya. Apalagi di dalam peradilan hukum pidana yang dicari bukan kebenaran formil seperti dalam perdata, tapi kebenaran material yang dicirikan harus ada saksi-saksi, ya, harus ada terdakwanya, harus ada ahli yang memberatkan dan meringankan, dan bukti-bukti surat, ya, dan segala macam yang harus ditampilkan di pengadilan. Nah, selanjutnya di dalam demokrasi terdapat nilai-nilai demokrasi. Artinya apa? Adanya penghargaan atas kesamaan. Tadi sudah disebutkan ya, bahwa semua warga negara termasuk pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat, itu mempunyai penghargaan atas kesamaan. Artinya bukan sama rata, tapi sama sebanding. Yang penghargaan atas kesamaan itu seseorang, misalnya kalau lulus menjadi dari doktor, udah S1, S2, dan S3, ya sudah tentu ada equalnya. Yang S1 tidak adil kalau lebih tinggi dari misalnya yang S3 di dalam hal-hal yang suasananya sama, ya, tapi berbeda juga. Misalnya di dalam pemerintahan karena penilaiannya atas mayoritas, misalnya presiden tidak perlu menjadi profesor atau doktor, ya, cukup Pak Jokowi juga insinyur 2 kali terpilihnya, ya. Itu lain lagi di dalam
pencerminan ataupun pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan, karena yang dicari di sana adalah mayoritas suara. Yang kedua adalah penghargaan, ya, penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama. Misalnya seorang yang melaksanakan partisipasi misalnya partisipasi dalam kehidupan bersama, ya. Kita semuanya tahu orang-orang yang sudah dewasa ketika ada pemilihan umum dia punya partisipasi dalam kehidupan bersama. Artinya apa? Dia suaranya dapat satu, walaupun pejabat ataupun kepala daerah semuanya juga mempunyai nilai satu, ya, suara satu. Mendapat formulir satu suara maksud saya. Yang ketiga, penghargaan atas kebebasan. Sudah tadi dijelaskan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Tapi sudah tentu kebebasan itu harus bertanggung jawab. Selanjutnya, penghargaan atas perbedaan. Jadi di dalam ilmu agama juga sudah dijelaskan bahwa ketika kita mendalami konteks perbedaan, disebutkan bahwa perbedaan adalah hikmah. Artinya apa? Artinya perbedaan itu adalah semacam obat yang bisa mencairkan suatu penyakit, di mana pertengkaran-pertengkaran atas perbedaan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Nah, di situ adanya penghargaan atas perbedaan. Di dalam demokrasi juga ada unsur-unsur demokrasi. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu sudah jelas. Itu namanya demokrasi. Yang kedua, adanya pengakuan akan supremasi hukum. Nah, karena saya katakan tadi negara kita adalah negara hukum, maka supremasi tertinggi adalah hukum, bukan politik. Walaupun kita harus mengakui bahwa hukum itu bukan produk hukum, tapi produk politik. Pertanyaan, kenapa disebut produk politik? Karena hukum atau hasil dari hukum itu sendiri dibuat oleh mereka para yang terhormat di Senayan, anggota DPR. Jadi produk politik bukan produk hukum. Oleh sebab itu, ketika akan dibentuk suatu undang-undang melalui rancangan undang-undang, harus banyak melibatkan Anda sebagai calon ahli hukum atau oleh ahli hukum. Kenapa? Supaya nuansanya tidak menuansa politik. Karena di dalam pembentukan suatu aturan hukum atau undang-undang di DPR, itu muncul anekdot-anekdot yang menyebutkan bahwa ada rancangan undang-undang yang mata air, artinya apa? Ya, sudah tahu sendiri kalau mata air, cepat jadinya. Tapi ada juga undang-undang yang bernuansa air mata. Artinya akan dibentuknya nggak lama karena memang tidak ada apa-apanya begitu ya. Yang ketiga, adanya pengakuan akan kebersamaan di antara warga negara. Sudah tadi dikatakan harus bersama kedudukannya di muka hukum. Dan adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bahwa di zaman reformasi sekarang tidak ada kelas 1, kelas 2. Ya, orang sipil dan oleh militer, walaupun pada kenyataan masih juga berlaku. Coba saja kita buktikan. Saya karena sebagai hakim agung militer diberi kewenangan untuk memakai nomor militer. Ya saya pakai, karena apa? Karena dalam PSBB kemarin orang mau pulang ke Bandung aja susah. Orang pulang dari Bandung ke Jakarta susah, tapi kalau pakai nomor militer setidaknya tidak akan ada pemeriksaan yang signifikan ya. Kecuali kalau supir saya melanggar aturan-aturan lalu lintas. Oleh sebab itu, saya lebih khawatir dan takut ketika memakai nomor militer daripada nomor umum. Karena apa? Karena misalnya supir saya disuruh mengantarkan apa, misalnya tidak dengan saya, khawatir dia melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang lalu lintas. Misalnya dia masuk busway ya, jalan yang tidak boleh dilalui oleh apapun kecuali oleh Transjakarta itu sendiri. Saya tidak mau, makanya saya selalu, kamu memakai nomor ini harus lebih hati-hati, jangan gagah-gagahan seperti zaman dulu, tidak boleh. Kalau ada orang yang misalnya minta jalan, jangan dihalangi, biarkan aja. Kan kita juga tahu aturan, jangan mentang-mentang dihalangi lalu nggak boleh itu. Lalu kita memakai seperti polisi lalu lintas atau ambulan, keong, itu nggak boleh. Ya itu over ya. Tapi kenapa saya memakai nomor ini? Karena pertama untuk menghindari
kemacetan ketika kita akan sidang, misalnya dari rumah jabatan ke Mahkamah Agung. Kalau ke musim demo, musim segala macam itu dia dihalangi, nggak boleh. Kita mau masuk lurus ke Mahkamah Agung harus muter dulu jauh, wah itu ketinggalan. Tapi kalau militer dipersilakan. Juga kita diberi hak untuk jalan ketika diberlakukan nomor genap ganjil, ya, karena kalau memakai nomor biasa, misalnya di nomor sipil ya, misalnya, tapi tahu bahwa sipil itu setingkat misalnya menteri, walaupun tidak pakai RI, mereka tahu. Tapi kan kalau petugasnya yang ngeyel harus buka dulu jendela mobil. Pak, mohon maaf, saya mau ngantor ke Mahkamah Agung. Kan masa setiap hari harus ngomong begitu ya. Dan kalau diteliti ternyata ditelaah, ternyata di Jakarta memang menyusahkan, punya mobil lebih dari satu, padahal itu untuk ngantor sama untuk keluarga, pajaknya menjadi pajak progresif. Lalu kita dianggap sebagai orang kaya, padahal punya dua itu bukan untuk, dan itu bisa digunakan oleh orang-orang yang kaya sebagai jalan untuk masuk ke genap ganjil. Ya, mending kalau nomornya genap ganjil, kalau nomornya sama kan tetap saja bisa dipakai. Dan itu tetap juga nantinya menjadi lalu lintas macet. Karena apa? Orang sipil atau orang yang punya mobil, kalau tidak waktunya memakai nomor ganjil genap, harus naik umum. Naik umum sekarang dibatasi. Ya hanya 25%-nya dari, karena apa? Ya karena pandemi tadi. Dan yang kelima, adanya kebebasan berserikat. Tadi sudah disebutkan, kebebasan berkumpul berserikat adalah dijamin oleh undang-undang. Baik saudara-saudara yang saya hormati, sampai kuliah di situ dulu. Ada pertanyaan silahkan diajukan. Halo? Ya Pak. Ya, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan kuliah ya? Pak. Ada yang bertanya? Masih hidup. Silakan. Ini pilot. Ada pertanyaan? Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lanjut, Prof. Lanjut. Ya, dilanjut ya. Tapi jangan sambil ngantuk ya. Ini sambil duduk kan, nggak sambil tiduran kuliahnya ya? Sambil duduk. Karena nggak kelihatan. Duduk, Prof. Duduk, Prof. Bu Nur bisa dimunculkan satu-satu mahasiswanya? Iya. Coba munculkan mahasiswa satu sambil menyebutkan namanya siapa, alumnus mana, dari kantor mana misalnya. Nanti bakal gantian Prof, kalau misalnya mereka aktifin kamera dan bicara nanti bakal muncul mukanya. Ya boleh lah, sebagai intermezzo ataupun jangan dijejali terus ilmu, walaupun mereka hanya refreshing kan sebetulnya sudah tahu. Coba mulai dari berapa sekarang, ada orang 13 atau berapa? 13 Prof. Coba oleh Bu Nur nah ini Pak siapa? Sebutkan nama, alumnus mana, serta sekarang bekerja di mana. Pak Gim atau Pak siapa nih? Ya silakan. Izin Prof, saya mulai ya Prof. Ya. Dengan saya Gim Pasai Simbolon. Oh ya, yang tanya tadi malam ya. Ya. Alumnus mana Pak Gim? Dari UIR Prof, Universitas Islam Riau. Oh Riau, ya Pekanbaru ya. Siap. Ya. Sekarang bekerja di mana Pak Gim? Izin Prof, di Kejaksaan Negeri Batam Prof. Wah, atau kalau kejaksaan nggak usah belajar tentang HAM penegakan. Tapi nggak apa-apa karena ini ilmu ya. Ilmu dan gimana? Gimana Pak Gim? Sementara cukup Prof. Ya, baik. Prof. Ya, kejaksaan udah berapa kali pindah? Dan lumayan Prof. Ya, karena dulu itu teman saya yang jampidumnya Pak siapa? Nur Rohmat ya. Saya pikir beliau Prof. Yang mau jadi jaksa, ternyata keburu pensiun, padahal lebih muda 10 tahun dengan saya.
Ya, baik Pak Gim. Lanjut siapa? Siap, makasih Prof. Ya, makasih. Lanjut siapa? Setelah Pak Gim? Pak Marpin, Pak Marpin. Silakan. Tadi Pak Gim, sebelum terus Pak Marpit. Pak Gim, Pak Marpit. Ya, mana wajahnya? Hidupkan dulu. Hidupkan dulu itunya apa? Apa Cik? Video kameranya. Dan unmute ya, di mute-nya. Wajah Prof sama Pak Jim saya nampak, Pak Muji saya nampak. Ya, munculkan dulu mukanya. Ya, baik. Pak siapa nih? Pak Marvin, Prof. Marvin Timu, Api Tima, Prof. Ya, Bapak Runti. Ya, silakan. Alumnus mana? Bogor, Prof. Ibu Kaldun atau apa? Atau itu siapa? Universitas Juanda dari Bogor? Setiap, Prof. Universitas apa? Gotong royong, Prof. Oh, Gotong Royong. Ada Universitas Ya, Gotong Royong di Bogor? Ada, Prof. Ya, baik. Sekarang kerja di mana? Di swasta perusahaan, Prof. Ya, baik kalau begitu. Lanjut siapa? Ketiga? Ketiga siapa? Buana, Buana. Bu Ana. Yon, Ya, tolong tas saya Yon. silakan muncul. Ya, Prof. Assalamualaikum. Saya Dr. Gigi Ana Hasinan. Mana. Oh, Ibu ya. Dokter gigi. Iya, Nah, ya, saya sering ke dokter gigi. Ya, alumnus mana, dokter? Mustopo. Profesor Mustopo Beragama, Iya, Jakarta. iya. Sekarang kerja di mana? Kok tinggal di Batam? Ikut suami, Prof. Suami di mana kerjanya? Bapak Litbangda. Oh, Batam. Apa? Kota, provinsi atau kabupaten kota? Saya di Batam. Mm-mm. Di mana? Terus yang kota, Prof. Kota ya. Ya, Oh, berarti yang kota. saya di puskesmas. Puskesmas ya. Hati-hati, udah praktek sekarang dokter gigi. Kemarin kan Ya. lama nggak praktek. Iya, udah lama. Saya dari bulan Maret belum praktek sampai sekarang. Sudah buka lah sekarang kan sudah. Saya juga sekarang sudah buka, udah lama nunggu-nunggu. Ya baik ya dokter gigi. Lanjut siapa? Keempat. Keempat siapa? Iya, pagi Prof. Pagi siapa? Nama saya Valentin Wijaya. Oh, Valentin yang tadi malam muncul terus ya. Ya. Valentin alumnus mana? Saya alumnus Uniba, Prof. Saya dari kedokteran tapi, Prof. Oh, kedokteran. Berarti sekarang dokter. Iya. Dokter umum? Dokter Tadi kan umum, dokter. Prof. Ya, dokter Dokter praktik umum. di mana? Di Rumah Sakit Elizabeth, Batam Kota. Oh, Batam. Di Batam ada Elizabeth, bukan Elizabeth di Singapura. Ada, Prof. Ada 3. Cabang bukan? Enggak. Enggak, Cabang beda. Elizabeth. Oh, enggak ya. Cabang dari Medan, Prof. Oh, iya. Baik. Ya. Valentin ya. Ya. Lalu lanjut siapa? Yang kelima. Yang kelima siapa? Aprilia Sari. Bu April mana? Coba. Iya, Prof. Ya, belum muncul wajahnya. Udah. Mana itu mah wajah si bapak itu. Udah loh, Prof. Ada yang bisa lihat saya nggak? Coba munculkan. Itu oleh hostnya coba dimunculkan. Bisa. Bu Aprilia Sari nggak kelihatan kok mukanya. Yang mana ya? Oh. Udah nampak tuh. Nah, sekarang sudah. Ya, coba kelihatan rambutnya doang. Bukan itu laki-laki. Prof. Itu laki-laki. Nampak nggak? Nampak. Nampak. Iya, Prof.
Kasih lihat dong ke saya mana. Nggak tahu gimana cara ngeliatinnya. Nggak tahu itu hostnya Bu Nur atau siapa coba? Lihatkan dia. Nampak aja Aprilia. Kelihatan nggak? Oh, ini mah bapak yang sedang gendong anak. Itu Ini bapaknya ya? bukan. Bukan. Ini siapa bapak yang sedang gendong putranya? Oh iya dok. Prof. Ya, Siap. siapa? Dok, Damang. Alhamdulillah, gening USA orang Sunda asli. Besar di Kerawang dok. Oh iya, siapa ini Pak siapa? Oh saya Immanuel dok. Immanuel. Pak Immanuel alumnus mana? S1-nya dok. Ya, Atma dok. Atma Jaya. Siap. Oh, Jakarta ya. Sekarang kerja di mana? Di Batam dok. Bukan, instansinya dok, di instansi. Anda dokter atau sarjana hukum? Oh sarjana hukum. Oh ya, di mana di Batamnya? Saya di pemerintahan Prof. Kota? Di kejaksaan Prof. Oh, kejaksaan sama dengan tadi ya, Pak siapa? Ya, Jim. baik Pak Kim, betul. Baik. Sudah lama di Batam, orang Kerawang? Nanti Desember karak 2 tahun dok. Oh, 2 tahun ya. Nah, kalau di pengadilan biasanya minimum 3 tahun harus mutasi ya, pindah ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Siapa lanjut tadi Ibu siapa yang belum muncul? Yang ke-6? Halo? Siapa? Halo, Apriasari. Nah, ini siapa? Halo, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini mah Saya Aprisanti dari Lingga, Dok. Prof, dari dari Lingga, Kabupaten Ya. Lingga. Lingga. Ya, Berapa jauh dari Batam? 4 jam, Dok. Prof. Jauh lagi lah, tapi sekarang kan di rumah ya. Ya, Ya, Ibu di mana dinasnya? saya di Sprindak, Dok. Prof. Di siapa? Sprindak, Aduh, saya kok kurang jelas ya ininya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Dok. Oh, di Saya. Perindak. Ya. Oke, alumnus mana, Ibu? Dari Riau, Prof. Universitas Fakultas Hukum Unri. Bukan, dari Unilab, Laca Kuning, Riau. Oh, Lancak Kuning. Ya. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Lanjut siapa? Lanjut. Halo. Pagi Prof. Ya, kalau yang sudah bicara tolong itunya mic-nya di unmute ya. Sekarang siapa? Pagi Prof. Ya. Pagi, mana? Ya. Kelihatan mukanya. Yang baju hijau Prof. Yang baju Siapa? hijau. Oh, Yang baju hijau. baju hijau ya, kelihatan sekarang. Siapa namanya? Ya. Saya Joshua Prof. Joshua. Joshua. Iya, betul Prof. Usia berapa sekarang? 41 Prof. Cepat sekali. Waktu itu masih muda Joshua, nyanyi lagu apa ya? Tugas di mana? Alumnus mana Pak Joshua? Saya dari USU Medan Prof. Oh, Sumatera Utara, Medan ya. Dinas di mana sekarang? Dinas di Rumah Sakit BP Batam Prof. Kupang. Oh iya, baik. Kalau begitu berarti. Tapi dulu dari Fakultas Hukum Sumutnya atau dari disiplin lain? Medis Prof. Dokter. Ya. Oh, dokter ya? Dokter. Jadi berarti udah ada berapa tadi? 3 ya dokter ya? Ya. Ada dokter gigi, dokter umum. Anda dokter apa? Umum juga? Bedah tumor Prof. Oh, udah spesialis ya. Sekarang ambil SH untuk apa? Untuk proteksi supaya MH Prof. MH. Ya. Oh, MH MH. betul. MH ya. Bukan Ya, SH Prof. Ya, betul. Tapi tetap karena Anda magister humaniora, magister hukum, harus lebih banyak belajar tentang hukum karena
kan masuknya ini multi entry ya, dari sarjana kedokteran ya, dari dokter masuk ke MH ya. Nah, dulu Profesor Lili mewajibkan membaca buku pengantar ilmu hukum ya, supaya Anda sebagai magister hukum masa nggak tahu seluk-beluk hukum ya? Kalau seluk-beluk tumor, dokter spesialis sudah mengetahui. Pelajari pengantar ilmu hukum. Banyak bukunya, ada 15 buku. Tapi ada supaya tidak susah membacanya, saya bukan promosi karena kan tidak cari keuntungan saja. Baca saja buku pengantar ilmu hukum susunan saya. Dudu Suara ya. Siap, Prof. Nah, bukunya Ya, tipis siap, tapi sudah memenuhi kaidah belajar ilmu hukum bagi mereka yang bukan disiplin hukum. Baik, dokter. Selanjutnya Ya, siapa? terima kasih, Prof. Ya. Selanjutnya siapa yang muncul? Halo, hostnya siapa tuh? Pindahkan dari dokter, Muji. dari dokter Joshua, pindahkan ke yang lain. Ya, Pak Muji mana? Masih muda. Belum kelihatan. Pak Muji mana? Masih dokter Joshua. Yang Dokter Joshua dimatikan dulu, di unmute dulu ya. Ya, mana? Oh ini. Ini Pak Muji ya? ya, Prof. Oh, miripnya kayak dengan yang tadi bukan? Baru muncul ya? Ini Win Suskario, Prof. Alumnus mana? Win? Win Suskario. Apa itu singkatan apa? Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Oh iya. Saya ke Riau sudah 2 kali ya. Nginep di hotel apa itu. Dan mantan Kapolda yang kemarin itu teman saya dulu tapi udah pensiun, Pak Nandang. Ya. Baik. Ya, mahasiswa saya dulu di Bandung. Baik. Sekarang dinas di mana, Pak? Ya. Swasta. Oh, swasta. Ya, bebas lah kalau orang swasta ya. Tidak seperti kita diawasi terus. Baik, terima kasih, Pak. Lanjut. Siapa lagi? Udah berapa nih? 10 apa 11? Ya. Haliana. Menghadap. Haliana. Bu Heliana. Tunggu. Ini yang kemarin tuh. Ya. Mana nggak kelihatan? Saya. Pagi aja kelihatan tuh. Ya. Mana? Saya. Wadi mana? Sorry, Iya mana? Nggak kelihatan wajahnya. ini saya. Prof. Halo. Ya. Oh ya. Ya. Muncul. Aduh, lobet nih 3%. Aduh harusnya dicas dulu. Itu alumnus mana, Ibu? Saya di Batam, Prof. Ya, fakultas apa? Putra Batam. Putra Batam. Apa itu? Sarjana hukum atau dokter atau apa? Sarjana juga, Prof. Sarjana? Hukum juga. Oh, hukum juga. Ya, sekarang dinas di mana? Saya sementara di rumah, Prof. Oh, di rumah. Karena apa? Karena pandemi atau? Ya, karena pandemi, Prof. Ya baik ya. Ini sedang di perjalanan di mobil bukan ini? Iya. Oh iya kelihatan. Ya tidak apa-apa. Tapi dengar tadi jelas suara saya ya. Jelas. Oke. Baik. Siapa lagi? C11 apa 12? Masih ada yang belum saya kenal? Selan. Pak Adolf. Mana? Sudah semuanya belum? Masih ada 3 orang. 3 orang. Silakan. Masih 3 orang. Muncul 3 orang. Prof Dudu. Ayo.
Kan saya harus kenal sama mahasiswanya, minimal lihat Iya, Pak. wajahnya, tahu namanya gitu. Pak Samuel, Pak Samuel. Ada? Yang belum muncul siapa? Itu yang pemusnah. Yang Bu Mega. Sebut aja namanya, sebut aja namanya. Pak Adolf, Pak Ato, terus Joshua, Oh, sudah. ini kepala TPA-nya dia ya. Bu Selen sudah. Ya, Selen, Adolf, sama Pak Samuel. oh berarti itu apa tidak muncul apa kesulitan komunikasi atau gimana? Kalau on kameranya Prof, sinyalnya jadi lemot Prof. Ya sudahlah. Karena semua Baik. on kamera saya agak lemot gitu. Ya, makanya saya juga agak susah juga, agak ribet ini pakai sistem ini. Biasanya kalau pakai Zoom virtual semuanya kelihatan mukanya ya. Tapi memang aturannya dari UIB begitu ya, saya ikuti saja. Baik, siapa yang mau bertanya dengan materi kuliah yang sudah saya sampaikan? Kalau tidak ada, saya mau lanjut nih. Halo. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau lanjut. Lanjut, Prof. Baik, kalau Lanjut, Prof. begitu. Ya. Baik. Tadi kita sudah masuk kepada unsur-unsur demokrasi ya. Ini BA20 juga nih, Yon. Baik. BA20 juga. Ya. Ada yang Bu Ibu kemarin itu Bang, yang korban yang Abang aja cerita kemarin itu. Oh iya iya. Iya. Nah, pasti. Ya udah ya sekarang itu. Ya, kita mulai lagi. Sudah terdengar? Halo? Halo? Udah, Prof. Sudah Ya, terdengar. baik. Dengar. Kita lanjutkan ya. Mantap Prof, mantap. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita bicara, ini kelihatan nggak paparannya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, baik. Siap diperhatikan. Pertama, kita akan membagi dalam dua jenis demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi formil atau biasa disebut demokrasi formal juga. Yang kedua, demokrasi material ya, tidak boleh disebut demokrasi material. Kenapa kalau bakunya formil menjadi formal tapi material tidak boleh disebut material? Karena nanti khawatir tertukar dengan toko bahan bangunan ya. Mau kemana? Mau ke material, berarti kan beli bahan bangunan. Jadi sebut saja demokrasi formil atau formal dan demokrasi material, tidak boleh material. Apa yang dimaksud dengan demokrasi formil? Itu demokrasi yang berlaku hanya sekedar mengandung pengakuan ya bahwa faktor yang menentukan dalam negara adalah kehendak rakyat yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat. J.J. Rousseau menyebutnya sebagai volonté générale. Volonté générale, yaitu bahwa kekuasaan itu menjadi sebagian dari rakyat. Nah, demokrasi formil ini adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik tanpa mengurangi, menghilangkan perbedaan dalam bidang lainnya. Misalnya dalam ekonomi disebut juga sebagai demokrasi liberal. Ya, jadi tidak boleh membeda-bedakan misalnya. Tapi tidak tahu dalam kenyataannya apakah yang diangkat menjadi pembantu presiden ataupun di mana itu adalah orang-orang kaya
dari segi ekonomi atau tidak, ya itu Anda sendiri yang bisa memberikan pendapat, ya. Itu demokrasi formil. Sedangkan demokrasi material adalah demokrasi yang intinya terletak pada jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasarkan pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang menjadi warga negara. Jadi setiap orang secara demokrasi berhak untuk menentukan kewarganegaraan sendiri yang sudah tentu itu diatur oleh undang-undang kewarganegaraan. Di dalam demokrasi material, titik berat pada usaha penghilangan perbedaan di bidang ekonomi dan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Oleh sebab itu disebut juga sebagai demokrasi timur, ya. Karena demokrasi apa yang disebut timur? Demokrasi timur karena ya diharapkan tidak egois, tidak individu dan sebagainya yang mencirikan bahwa ada perbedaan antara barat dan timur, ya. Selanjutnya terdapat juga adanya demokrasi kombinasi. Artinya apa? Kombinasi itu adalah antara formil dan material, ya. Unsur formil ditandai dengan adanya sistem pemungutan suara setengah ditambah 1. Nah, itu gabungan kan? Jadi kalau tidak mencapai quorum, maka kombinasinya atau komprominya dalam pemungutan suara setengah ditambah 1 atau 50% ditambah 1. Yang kedua, itu unsur formil. Unsur materialnya ditandai dengan keharusan adanya fair play, ya. Kayak sepak bola aja nih, fair play dalam pembentukan kekuasaan pimpinan negara. Artinya apa? Dia tidak setelah jadi presiden, baik kepada pemilih aslinya maupun yang dia milih, harus disamakan bahwa dia adalah warga negara yang harus sama-sama dilindungi dan disejahterakan. Namun sampai saat ini kesejahteraan belum juga tercapai oleh kebanyakan orang, apalagi di dalam pandemi sekarang ini. Nah, demokrasi bermakna variatif atau kombinasi tadi, ya, disebut juga karena sangat interpretatif. Artinya bernuansa banyak makna, ya. Karena sifatnya yang interpretatif, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin sudah berlaku dulu di negara kita, ya, zaman Bung Karno, demokrasi terpimpin. Ada demokrasi parlementer, ada demokrasi Pancasila dan lain-lain, ya. Asal saja jangan demokrasi, ya, tapi harus demokrasi, ya. Di dalam konsep demokrasi itu konsepnya harus atau ada yang evolutif, ya, evolutatif, dan ada juga yang dinamis, ya. Itu yang dinamis, bukan konsep yang statis. Artinya konsep ini bukan harga mati, tetapi selalu berubah seperti perubahan itu sendiri, ya. Artinya konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuknya formal maupun substansialnya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis ketika konsep demokrasi lahir dan berkembang. Itu konsep demokrasi. Selanjutnya, sebagai sistem kenegaraan, USIS, ya, USIS itu dulu biasa menerbitkan buku-buku. Dia adalah lembaga dari Amerika Serikat. Pada tahun 1995 menyatakan bahwa di dalam setiap demokrasi itu, ya, terdapat 11 pilar atau sokoguru. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kita tahu kalau kedaulatan rakyat bermakna bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi ada juga yang suka memplesetkan, ya. Karena rakyat berdaulat, maka ada wakil rakyat DPR. Tapi masa Pak katanya wakil rakyat lebih hebat segalanya dari rakyat sendiri. Nah, itu pemikiran yang namanya plesetan gitu, ya.
Jadi justru orang-orang yang terpilih di DPR itu zaman sekarang adalah orang-orang yang notabene-nya kaya atau terkenal ya. Karena apa? Dalam musim kampanye kan minimal harus membagi kaos atau apa ya. Kalau bukan orang kaya kan ya repot juga bagi-baginya dari mana. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan atas persetujuan dari yang diperintah. Memang pemerintahan berdasarkan atas persetujuan pemerintah itu dalam membuat aturan-aturan pada dasarnya dibuat oleh para anggota parlemen yang merupakan atau konotasinya adalah wakil-wakil rakyat. Yang ketiga, kekuasaannya mayoritas pilarnya ya. Betul, kekuasaan mayoritas dalam demokrasi karena yang dipilih mana yang besar itulah yang terpilih. Sama di dalam pemilihan hakim dan hakim agung juga. Ketika kita diuji di Komisi Yudisial dan di DPR Komisi 3 ya sesuai mayoritas. Ya, dipilih oleh berapa orang kita di DPR. Nah, urutan yang tertinggi sampai minimal 25 suara atau 28 suara itulah yang terpilih menjadi hakim agung misalnya. Ya, begitu juga di dalam pemilihan pilkada ataupun pilihan presiden dan sebagainya. Adanya hak-hak minoritas. Walaupun orang itu sebagai warga negara yang minoritas, ya, tidak sedikit jumlahnya dan tidak mempunyai kekuasaan apapun, tapi tetap hak-haknya harus dijamin. Nah, ini berkait dengan pilar kelima, adanya jaminan hak asasi manusia. Jadi harus semua warga negara itu harus mendapat jaminan hak asasi manusianya. Tidak boleh diperlakukan tidak sama dengan yang lain, mentang-mentang dia miskin, mentang-mentang dia tidak berpengetahuan, lalu dimarginalkan, tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan adanya jaminan hak asasi manusia. Nomor 6, yaitu pemilihan yang bebas dan jujur. Betul kan, makanya pemilu di kita disebut jurdil, jujur dan adil, ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum, ya sama saja juga, ya. Tadi sudah dikemukakan, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, ya. Tidak boleh mentang-mentang orang yang berkuasa atau berkuasa dengan uang atau kaya, tidak mau dia dihadapkan di depan hukum, tapi ingin diadili di rumah sendiri oleh telekonferensi dengan alasan sekarang sedang pandemi, tidak boleh. Kalau memang harus diadili di muka umum, langsung di depan persidangan boleh, tapi sekarang ada aturan bahwa terdakwa atau mereka yang diduga melakukan tindak pidana itu sidangnya bersama dengan di lembaga pemasyarakatan. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Artinya apa? Setiap warga negara yang mempunyai masalah hukum harus diberlakukan secara wajar. Tidak boleh ada misalnya, walaupun pada kenyataannya kita tahu sendiri, ya proses hukum yang wajar, apalagi sudah selesai, orang yang kecil gitu ya, dientep pedak, jadi berdesak-desakan di lembaga pemasyarakatan, tapi orang yang kaya dia seperti di hotel. Nah, itu terjadi kan ketika di razia. Itu tidak boleh sebetulnya terjadi kalau kita mau menganut kepada sistem demokrasi hukum yang benar-benar. 9, pembatasan pemerintahan yang secara konstitusional. Saya katakan tadi, pemerintahan secara konstitusional kalau memang aturannya 2 kali pemilihan terpilih sudah, jangan pingin 3 kali 4 kali lagi gitu. Itu namanya haus kekuasaan atau rakus. Saya yakin presidennya sendiri itu tidak rakus. Hanya orang-orang yang di lingkungannya saya, pembisik-pembisiknya, ya sudahlah Pak, nanti ada pemilihan yang ketiga. Karena apa? Dia konflik interest, punya kepentingan. Kalau ganti presidennya karena dia suka mengkritik lawannya, takut dia tidak mempunyai jatah kursi. Nah, itu kan orang-orang yang hipokrit yang begitu ya. Yang ke-10 adalah pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Artinya apa? Tidak membeda-bedakan ini keturunan Jawa, Sunda, Arab, lalu Tionghoa, dan sebagainya. Itu harus sama. Pluralisme, ya. Harus kebersamaan dan harmonis di dalam menjalani hidup bernegara, berkewarganegaraan negara. Ya. Lalu di dalam masalah ekonomi sama, ya, tidak boleh ada dominasi kekuasaan hegemoni dari orang-orang pengusaha besar menindas orang, termasuk juga di dalam lembaga politik. Ya. Siapa yang lulus dalam ujian tes yang benar, yaitu berhak hidup dimanapun, bekerja dimanapun. Dan yang ke-11,
adalah nilai-nilai toleransi. Artinya apa? Ya sudah dilakukanlah toleransi beragama, toleransi bermasyarakat, ya pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, yang terakhir itu udah jelas ada di nilai-nilai sila Pancasila, musyawarah mufakat, ya. Nah, ada bentuk-bentuk demokrasi, ya. Bentuk-bentuk demokrasi ini, misalnya, ya, adanya sistem parlementer, adanya sistem pemukuasan kekuasaan, adanya sistem referendum dalam pelaksanaan legislatif berada dalam pengawasan rakyat, rakyat diminta persetujuan. Ada sistem referendum obligator, referendum wajib, yaitu sudah undang-undang dapat berlaku jika rakyatnya mensetujuinya. Ada sistem referendum fakultatif, referendum tidak wajib, menentukan berlaku tidaknya dan perlu tidaknya suatu undang diadakan perubahan. Ya. Nah, di dalam demokrasi juga ada prinsip-prinsip dasar negara demokrasi. Misalnya, pemerintahan harus berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi kalau di Indonesia dipanjangkan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, tadi saya sebutkan ya, luber dan jurdil. Terus ada jaminan HAM, sudah tadi disebutkan. Ada persamaan kedudukan di muka hukum, sudah. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan kebebasan pers dan media. Itu sudah saya sebutkan tadi. Nah, menurut Torres, pada tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran. Ya, yang pertama, classical Aristotelian theory. Ketika demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Ya, yang kedua, medieval theory. Landasan pelaksanaannya tertinggi ada di tangan rakyat, sesuai dengan arti dari demokrasi itu sendiri. Yang ketiga, contemporary doctrine of democracy, ya, konsep republik dipandang sebentuk pemerintahan rakyat yang murni. Itu menurut Torres tahun 1998, demokrasi dilihat dari 3 tradisi pemikiran. Baik, saudara-saudara, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kuliah kita sampai di sini dulu. Sesuai komitmen, nanti pada jam 14 kita mulai lagi ya. Bagaimana? Halo, bagaimana ketua kelas? Halo? Ya, Prof. Siap. Ya, jadi begitu dulu ya. Saya mau istirahat sebentar, nanti jam 10 saya harus kuliah dengan Universitas di Bandung ya. Baik, Prof. Baik. Kita live dulu aja ya. Sekarang jam berapa? Live dulu ya. Terima kasih. Siap, Prof. Assalamualaikum. Ya.